Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriskin Najwa Aisyah dengan NIM 231011332001 dari kelompok 1 kelas A2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. Perkenalkan, saya Zulfa Achira, NIM 231011332004. Perkenalkan, nama saya Genat Putra Fabio dengan NIM 2310113311. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabella dengan NIM 231011333215. Di sini saya akan menjelaskan apa sih UMKM itu. Di UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikut pengertian UMKM dan kriterianya. Yang pertama, ada usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah dan sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Ciri-ciri UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu 1. Jenis-jenis komoditi atau barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah tempat sewaktu-waktu. 3. Usaha belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 4. Sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. 5. Biasanya tingkat kepemimpinan SDM yang masih rendah. 6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. 7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau registrasi termasuk NPWP. Jenis-jenis UMKM seperti yang dijalankan pada pengertian UMKM yang tertentu dan tertuang dalam Kepres RI nomor 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat.
Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. 1. Usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makan. 2. Usaha fashion. Salah satu makanan UMKM-nya di bidang fashion ini juga sedang diminati setiap tahun. Model tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. 3. Usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus memodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan. Bisnis produk hijab adalah salah satu potensi bisnis yang cukup menjanjikan saat ini. Produk hijab merupakan salah satu jenis produk fashion yang digemari oleh wanita muslim, sehingga menyediakan berbagai produk hijab dapat menjadi pilihan yang baik untuk memulai bisnis. Cara memulai usaha bisnis hijab dari nol, berikut adalah beberapa langkah awal untuk memulai bisnis hijab dari nol. Menentukan konsep bisnis. 1. Mulailah dengan menentukan konsep bisnis Anda. Apakah Anda ingin memproduksi hijab sendiri atau hanya ingin menjual hijab dari supplier lain? 2. Membuat rencana bisnis. Buatlah rencana bisnis yang jelas dan terperinci, termasuk rencana marketing, biaya operasional dan target pasar, dan proyeksi pendapatan. 3. Mencari supplier. Jika Anda memutuskan untuk tidak memproduksi hijab sendiri, carilah supplier yang dapat menyediakan hijab berkualitas dengan harga yang wajar. 4. Membangun branding. Memiliki branding yang kuat dan konsisten sangat penting untuk bisnis hijab, mulai dari logo, nama bisnis, hingga desain kemasan. 5. Membuat toko online. Selain menjual hijab di toko fisik, pastikan Anda memiliki toko online untuk menjangkau pelayanan yang lebih luas. Buatlah toko online yang menarik dan mudah digunakan. 6. Mempromosikan bisnis Anda. Dengan strategi pemasaran yang tepat, promosikan bisnis kerudung atau hijab Anda melalui media sosial, iklan online, atau bahkan kerjasama dengan influencer. 7. Memberikan pelayanan yang baik. Pastikan Anda memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan cepat merespon pertanyaan dan keluhan, serta memberikan produk berkualitas dan layanan memuaskan. 8. Mengembangkan bisnis. Setelah bisnis Anda berjalan, teruslah mengembangkan bisnis Anda dengan memperluas produk dan layanan, serta mencari peluang baru untuk meningkatkan penjualan. Saya akan menjelaskan beberapa jenis produk hijab yang dapat dijual. Yang pertama ada hijab syar'i. Hijab syar'i adalah hijab yang digunakan untuk keperluan formal atau keagamaan. Biasanya dalam bentuk kerudung atau shawl yang dikenakan dengan cara tertentu. Yang kedua, ada hijab casual. Hijab casual adalah hijab yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, biasanya dalam bentuk kerudung atau shawl yang dikenakan dengan cara yang lebih santai. Hijab aksesoris. Hijab aksesoris adalah produk yang digunakan untuk menambah gaya hijab seperti bros, pin, klip, atau peniti. Yang keempat ada hijab muslimah fashion. Hijab muslimah fashion adalah produk hijab yang diikuti tren fashion saat ini, seperti hijab dengan berbagai desain unik, warna yang menarik, dan material yang berbeda dari biasanya. Yang terakhir ada hijab anak. Siki and Terry Magaji.